Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nusalli wa nusallim ala sayyidil mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala al-muallif rahimahullah wa adama naf'a bihi wa bi barakati ulumihi wa bikum fid daraini amin. Amma ba'du. Yang kami hormati ketua pengurus jamaah shaimin yang dimuliakan oleh Allah, mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Pagi hari ini kita masih diberikan oleh Allah umur sehat. Kita telah melaksanakan ibadah subuh dan saum. Mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat dan para pengikut-pengikutnya hingga yaumil qiyamah. Kita buka dengan surah Fatihah ila hadratin Nabil Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa dzurriyyati walana al-Fatihah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Mustaqim shiratal Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah lagi kita masih diberikan oleh Allah kesempatan untuk dan akan melaksanakan puasa beberapa hari kemudian. Ini hari tanggal 27, berarti kurang 3. Insya Allah pagi hari ini saya berbicara sekitar Idul Adha dan Idul Fitri dan tata caranya. Ini sudah sering kita baca, saya baca kembali mengingatkan. Mungkin pertemuan kembali sudah Lebaran ya Pak ya. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama, istima'ul jum'ati wal id fi yaumil wahid. Pertama, gimana hukumnya, bagaimana umpamanya Idul Fitri dan juga kebetulan hari Jumat. Tapi insya Allah yang akan datang nggak hari Jumat Pak ya? Enggak, Senin atau Minggu, Selasa. Kelamaan Selasa, kalau bisa mas Sabtu gitu ya Pak ya. Nah, Idul Fitri Jumat, tapi ini pengetahuan saja Pak ya. Bolehkah kita ini tidak mengadakan Jumat? Jawabannya boleh. Ya, jawabannya boleh. Jadi afdolnya dua-duanya, ya Idul Fitri atau Idul Adha dan Jumat. Nah, seandainya nggak mengadakan Jumat, maka diganti dengan sholat zuhur. Sholat zuhur. Baik yang umpamanya yang ada di masjid ini, mukim namanya, atau sedang bepergian, umpamanya pas Id mudik kebetulan hari Jumat. Kayaknya nggak jarang kalau mudik nggak macet. Ya, udahlah anggap macet. Nah, bagaimana? Kita bablas terus ataupun kita minggir Jumatan? Maka jawabannya adalah boleh bablas, boleh Jumatan. Ya, maksud saya nggak dosa kan kita rasanya, kok nggak Jumatan gimana gitu Pak ya? Iya, siapa orang yang ninggalin Jumat 3 kali fahuwa munafiqun. Orang yang ninggalin Jumat tanpa sebab, ya 3 kali, ya, maka dia digoreng orang munafik. Tuh Pak, ancamannya kan berat kan Pak ya? Atau karena fasik. Nah, boleh bablas, nggak Jumatan,
ya, tapi sholat duhur. Biasanya kalau bablas musafir boleh namanya apa Pak? Jamak qashar. Jadi bagaimana? Duhurnya ditaruh di asar. Itu banyak ya. Udah bablas adalah nanti kira-kira jam 4 lah. Jam 4 itu dipermungkinkan udah asar Pak ya. Kecuali kalau ke sono ya, kalau ke timur mah gitu. Nah, maka di sana kita sholat jamak qashar. Nah, jamak qashar takhir, ngakhirin zuhur. Nah, di situ ada beda perbedaan pendapat. Mana yang dulu? Zuhur dulu ataupun asar dulu? Ini beda pendapat nih, tapi keduanya kita hargain. Ada yang mengatakan pertama asar dulu karena di waktu asar, ya kan? Waktunya ini nggak boleh baru akhir, baru duhurnya akhir gitu Pak ya. Ada yang pertama enggak, ada yang mengatakan enggak, duhur dulu karena habis asar nggak ada sholat lagi. Dengar gitu Pak ya. Tapi sholat asar itu kan nggak ada sholat lagi Pak ya. Sebetulnya itu ya kalau kodok masih boleh. Kalau seumpamanya apalagi ya sholat jenazah boleh. Ya itu. Tapi walaupun itu masih perbedaan pendapat itu apa namanya sholat jenazah dulu baru asar itu. Setelah asar nggak ada sholat apa-apa. Kalau nggak ada sebab. Jadi bagaimana? Pokoknya dua-duanya boleh. Gitu Pak ya. Yang tadi alasannya satu begitu Pak ya. Karena di waktu asar ya asar baru duhur. Yang mengatakan bahwasanya habis asar tidak ada sholat lagi. Makanya duhur dulu baru asar. Dua. 4 juga boleh kelamaan. Wong dikasih oleh Allah keringanan 2 ya. 2. Paham Pak ya? Nah ini bekal. Ya, atau besok ya umpamanya enggak itu ya musafir gitu ya menggok dulu, ataupun barangkali duhur dulu juga boleh baru asar. Kalau umpama musafir itu Pak ya, dan ini pada waktu asar tidak sholat lagi ya, diperkirakan asarnya itu belum sampai di rumah. Nah, jadi seumpamanya ke Purwakarta itu boleh tuh Pak. Kira-kira ke Purwakarta itu adalah sampai asar enggak Pak? Kayaknya enggak, belum sampai. Nah, berarti qashar dulu duhur. Nah, nanti asarnya enggak. Sholat biasa asarnya. Atau ada kadang masih tetap boleh. Tapi kalau sudah ngelewatin seumpamanya masuk Cirebon, biasanya asar di perjalanan itu. Gitu aja Pak ya, diperkirakan ya apabila jalannya lancar tol. Ya Pak ya gitu. Jadi kapan bolehnya kita apabila diperkirakan itu. Tapi kalau diperkirakan di Cirebon itu belum asar, ya sholat duhur doang, asarnya di Cirebon. Itulah syarat, kemudian tidak boleh menjamak begitu itu. Tapi pendapat yang kurang bagus ya boleh-boleh aja musafir. Udah, satu. Yang kedua, bahasanya sholatul idaini, sholat 2 hari raya itu ada beberapa sunnah-sunnah. Ada beberapa sunnah dikerjakan afdol, nggak dikerjakan juga nggak ada apa-apa, tapi sayang. Pertama, istihbabul ghusli, mandi besar sunnah memasukin Idul Fitri maupun Idul Adha. Kapan waktunya? Belum subuh, setelah subuh, afdolnya menjelang berangkat. Berarti kalau Idul Fitrinya jam 7, jam 6. Kenapa? Kalau subuh sudah mandi duluan, bau. Ya Pak ya, nggak wangi. Itu. Ataupun barengan. Tahu barengan Pak? Kata Pak Ustadz, hubungan suami istri, anak muda,
di hari Lebaran manjur. Jadi insya Allah anak soleh yang masih muda. Ya Pak ya, yang masih tua begini mah beda hawanya Pak ya. Iya, umur 30 ke bawah. Bener. Nah, mandinya sekalian. Mandi junub ya mandi untuk sholat Idul Fitri. Boleh sebelumnya ataupun setelah subuh. Jadi sholatnya mundur subuhnya. Iya Pak ya. Ataupun sekali guyur dua niat. Nawaitul ghusla junub wa ghuslil Idul Fitri. Sengaja aku mandi junub dan mandi sunat Idul Fitri. Wah, Idul Adha. Nah itu ya Pak ya. Keramas begitu Pak ya. Biasa yang sunnah biasa itu Pak ya. Kenapa kok saya katakan habis sebelum itu? Ya kalau di rumahnya kamar mandi satu, masyarakatnya 10. Ngantri gak Pak? Orang itu ada yang mandi bebek, ada yang mandi enggak Pak. Ngerti mandi bebek Pak ya? Biur udah. Ada yang masya Allah, kan lama banget ada pokoknya. Ya Pak ya, beda. Nah, kenapa saya katakan habis subuhnya? Kalau hanya 2 orang, 3 orang ya deket-deket lah, gitu Pak ya. Wat tatayubi, sunnah pakai wangi-wangian. Oh, apalagi kalau mandinya sebelum subuh, udah nggak wangi lagi. Ya begitu. Nih kadang-kadang pakai keteknya itu saya kadang-kadang kesel gitu. Orang mandi keteknya bau banget itu. Padahal beli 2000 kan ada sasetnya yang 2000 gitu Pak ya. Bau gitu wangi. Beli minyak wangi dah yang 5 ribuan atau 10 ribuan. Yang 10 ribu, 5 ribuan Mbak, beda nggak wanginya Bapak? Beda lah. Ya katanya kalau nggak pakai, khawatir pakai apa nama alkohol, ya udah yang colek itu Pak ya. Bawa ke masjid, bawa ke musola, bila ke lapangan. Kalau sekiranya agak bau-bau nih kasih oles deh. Bagi-bagi. Sodako. Pak ya. Bawa minyak. Kalau kan digotong segini bilang Pak ya, dikantongi udah enak. Kalau di rumah juga wangi-wangi, di sono pakai wangi-wangi. Tapi saya anjurkan jangan pakai wangi yang keras. Baunya ada nggak Pak? Nyengat. Ada kan Pak ya? Yang kalem. Apalagi pakai yang nyong-nyong. Ya Paknya wanginya lembut, enak, tapi nggak terlalu lebihnya. Biasanya kalau dari rumah ke tempat masjid ketemu sholat itu sudah beda Pak ya, karena keringet Pak ya, pakai minyak wangi, jadi enak suasana Idul Fitri. Ya Allah, kita gembira wangi. Al malaikatu yuhibbur riha. Malaikat itu suka berwangi-wangian. Tuh, ya. Rumahnya malam Idul Fitri ditancepin dupa apa ya Pak namanya, kaharu. Tapi ada yang suka, ada yang nggak suka itu Pak. Cari pilih kaharu yang wangi. Kalau dulu di kampung seingat saya itu nggak ada. Ternyata Pak pakai bunga melati. Masih ada nggak Pak ya? Nggak malam. Masa kok makan melati? Maaf. Setiap malam ya Pak ya. Beli. Gak ada sekarang, jauh di kota sono katanya Pak ya. Orang Cina aja juga. Itu kalau wangi itu kan sedap malam itu kan wanginya sore gitu tancepin. Mana Masya Allah, itu malaikat seneng. Siapa yang nggak seneng? Panjang nih. Walupsi ajmali siabi, sunnah pakai pakaian yang bagus. Bagus bisa lama di laundry. Pakai wanginya, wangi. Bagus bisa binana yang baru. Bapak senangnya yang lama apa yang baru Pak? Baju bagunya Pak? Baru. Wah sepakat nih Pak. Sepakat yang baru Pak ya. Udah beli Pak ya. Beli nggak usah ke Senen, nggak usah ke ekonomi, KHP, online. Tapi kalau sekarang mah belum nyampe 3 hari mah, ya udah nggak nyampe. Pak ya. Ya wangi, Masya Allah, dicuci dulu, digosok pakai banyak, Masya Allah. Ya, innawal jamal yuhibbul jamal. Sesungguhnya Allah itu suka yang indah. Ya.
Maka gunakan yang indah, enak. Tapi kalau baca wangi baju yang bagus, awas setan masuk riya. Aku yang bagus kamu jelek, jangan. Alhamdulillah, alhamdulillah itu kalau riya sayang. Ya, udah alhamdulillah pakai baju. Pokoknya walaupun baju kayaknya baru, walaupun rasanya ada orang yang pakainya lembut enak gitu, Pak ya. Nah, dah. Kemudian berikutnya al-aqlu qabal khuruji fil fitri dunal adha. Ada manakan sebelum atau subuh itu disunahkan makan. Disunahkan di sini adalah yusannu aqlut tamarati witron qabla al-khuruj ila salat. Disunahkan makan beberapa kurma ganjil sebelum keluar ke salat. Kalau negeri Arab kurma, kalau kita pakai apa, Pak? Jangan, biasanya orang habis lebaran makan ketupat. Gak masuk. Is mau akan apa aja ya? Ibu nastar kek sebiji, 2 biji, 3 biji. Ya pokoknya makan dah. Kalau masih supaya ada sunahnya. Nih mau dekat habis ini sisain kurma. Ya Pak ya, biar dapat sunah. Jangan dihabisin kurmanya. Kalau minta sama Pak Ustadz Karyo nanti minta 1 biji sunahnya. Terus pokoknya makan apa-apa kayak boleh ngopi, udah. Boleh ngeteh, boleh nyeruput, boleh udut. Itu Idul Fitri nandakan bahwa hari itu haram puasa. Itu intinya. Haram puasa kecuali Bapak tadi bilang lebaran apa, Bapak? Hari Selasa. Wah, kelamaan. Hari Senin. Di Senin Pak ya. Nah, ternyata pengumuman bukan hari Senin, Selasa. Nah, baru Selasanya itu Pak ya, ya kayaknya Seninnya enggak. Ya Seninnya masih puasa. Ya benar ya, Pak ya. Berarti besok kan insya Allah sepakat ya hari Minggu. Pokoknya hari Senin itu Bapak subuh entah ngopi, entah ngeteh, entah ngerokok, entah apa. Tapi kalau saya nggak saran makan ketupat, enggak. Biasanya kita kalau habis lebaran makan ketupat Pak ya, nggak masuk nanti, nggak bakalan masuk, sayang. Ya Pak ya. Iya, ya kalau mau ketupat saya nggak ngelarang. Tapi kalau bikin ketupat, potong ganjil. 5, 7, 9, 11 dendam. Saya yakin habis itu biasanya kan habis lebaran tuh makan-makan ya. Iya kalau langsung pulang kadang-kadang diampirin, ayo ke rumah tuh. Ayo no, makanan banyak, makanan banyak. Nggak masuk. Bener gak Pak ya? Nggak masuk. Kecuali kalau kecil doang aja gitulah, nyobain sepotong gitu ya. Pokoknya pakai tradisi apa kayak pokoknya makan ataupun apa atau memang kalau dibilang sunnah ya sunnah. Caranya makan kurma ya kue, kurmanya 1 ya kue, kurmanya sunnah, kuenya ya nyicipin. Dunal adha tidak di bulan di Idul Adha. Justru kalau Idul Adha nggak makan Pak. Ya, subuh nggak makan sampai turun khatib ke mimbar. Tuh baru. Kalau Idul Fitri tadi apa Pak? Subuh makan, tapi kalau Idul Adha nggak makan. Artinya afdolnya. Ya kalau makan ya nggak apa-apa. Oh, namanya sunnah. Masa nggak kuat makanya. Tapi kalau kita sudah terbiasa, enak Pak ya. Berikutnya khurujun nisa wa nisa, laki maupun keluar, sudah tahu. Kemudian berikutnya mukhalifatut thariq, beda jalan ketika menuju masjid, musola, lapangan. Pak Ustadz kan dari sono ya Pak Ustadz ya. Muter sono muter. Tapi kita ya beda, kita biasanya Jakarta itu Pak ya jalannya sebelah kiri, pulang sebelah balik ya. Kenapa? Biar banyak ketemu orang. Lebaran, bener nggak Pak ya? Kenapa bertemu orang? Biasanya sebelah sini, oh salam sebelah sini, pulangnya sebelah sini. Salaman lagi, ya nggak apa-apa. Orang salaman lagi, kadang-kadang ngeledek, biarin. Ya, salaman beda-beda. Kemudian adalah at-takbiru fi sholatil idaini,
takbir ya, di sholat itu udah tahu Pak ya. Kemudian berikutnya as-salatu qabla salatil id wa abadiha. Tidak ada salat sebelum id dan sesudah id. Nah, kalau di masjid tahiyatul, kalau lapangan tahiyatul tahiyatul lapangan. Ini dari mana dalilnya? Tapi saya khusus untuk kok sholat. Nah, itu tadi subuhnya kesiangan. Nah, lain cerita. Usolli fardhu subhi kesiangan rakaat ini ta'ala. Bukan kesiangan ya, kodoan. Ya, gak usah pakai kunut begini Pak ya. Nanti ketahuan. Ya. Duduk takbir. Demikian pula setelah sholat sholat nggak ada, sholat duha lagi nggak ada, udah langsung pulang. Untuk sholat itu udah ngejamin qabliyah, jamin ba'diyah, jamin saking besarnya itu Bapak. Ya, kemudian wala iqamah, nggak ada namanya adzan dan tidak ada qomat. Ya dah. Cuma informasi as-salatu li'idil fitri ajarakumullah, ada tahu bahasa. Biasanya masjid beda-beda ya. Yang penting as-salat li'idil fitri rahimakumullah, terserah. Itu biasanya komando mau sholat ya. Mau sholat berikut itu, jadi nggak ada komat, nggak ada dia. Ya, maksud saya begini, kan sholat itu seperti kayak sholat Jumat nih Pak ya. Ada komat 2 rakaat, juga ada khotib Pak ya. Kemudian adalah di sini salatul lahwi wa nisa'in, boleh senang-senang Idul Fitri itu, tapi jangan selalu senang ya. Kemudian berikutnya at-takbir fil Idul Fitri wa Idul Adha. Kalau takbir di Idul Fitri itu dari maghrib itu sampai turun khatib ke mimbar habis. Gak ada takbir lagi di masjid. Nah, kalau di rumah mah takbiran bukan orangnya, itu kaset atau HP. Kecuali kalau Idul Adha habis maghrib sampai 4 hari yang disebut dengan hari tasyrik ya, di tasrik. Ya ingat Pak ya, kadang-kadang di masjid kadang-kadang Idul Fitri masih takbiran itu. Maklum pengurusnya lagi mudik. Jadi anak-anaknya itu takbiran. Oh ini lebaran. Nah, bukan gitu. Afdolnya kalau mau takbiran mah jangan keluarlah. Jangan luarin di dalam. Tapi nggak ada Pak ya, nggak disunahkan. Terakhir bagi ihtibabut tanahu bil idli, disunahkan mengucapkan selamat di Idul Fitri maupun Idul Adha. Terserahlah ucapannya. Memang si afdolnya taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim, atau taqabbalallahu minal aidin minal faizin wal faizin. Ya Allah, terimalah puasaku dan puasamu di bulan, dan jadikan orang-orang yang masuk ada orang yang aidin, kembali fitrah dan kembali memperoleh kemenangan. Boleh nggak ucapan Waalaikumsalam ya? Boleh nggak? Maksudnya disingkat, selamat ya Idul Fitri, mudah-mudahan dosa kamu menjadi kosong. Gitu maksudnya. Ataupun ya pokoknya ucapan yang menyenangkan lah. Ucapan nongol biasanya anak muda. Ya Pak ya? Anak muda itu segala bahasa diucapkan, ya udah pokoknya mengucapkan, tapi yang bagus taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim binal aidina wal faizin. Ada nggak usah nyalain, nggak usah lah nyalain, udah sebab bahasa itu berkembang. Ya Pak ya, ucapan itu berkembang. Saya kira itulah yang bisa saya sampaikan pagi hari ini. Selamat Hari Raya. Mohon maaf Pak Ustadznya kadang-kadang nyinggung, kadang-kadang berisikin. Ya, mohon maaf lahir dan
batin. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim minal aidina wal faizin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma taqabbal siyamana wa ruku'ana sujudana wa qiraatina wa ma amila fihi wa taqabbal zakatana wa taqabbal zakat fitratina ya arhamar rahimin wahdina siratal mustaqim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.